selamat siang. Saya Laina Fatna, NIM 240111004. Saya Vidya Irsa Inaya dengan NIM 240111029. Nama saya Amanda Ramadhani dengan NIM 240111031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan ragi dan proses pembuatan tempe. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pembuatan tempe didasarkan pada proses fermentasi kedelai oleh jamur Rhizopus species. Jamur ini tumbuh membentuk miselium putih yang menyelimuti dan merekatkan biji kedelai hingga padat. Fermentasi ini menggambarkan aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat dalam mengubah bahan pangan menjadi produk baru yang lebih bergizi, mudah dicerna, dan memiliki nilai biologis tinggi. Jamur Rhizopus species menghasilkan enzim protease, lipase, dan amilase yang berperan menguraikan protein, lemak, dan karbohidrat kedelai menjadi senyawa sederhana seperti asam amino, asam lemak, dan gula. Proses ini meningkatkan bioavailabilitas zat aktif seperti isoflavon dan vitamin B kompleks yang penting bagi kesehatan. Selanjutnya ada tujuan dari percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama untuk membuat kultur, membuat ragi tempe buatan dari tempe kering yang mengandung spora Rhizopus species. Yang kedua ada untuk pembuatan tempe, menggunakan ragi tersebut untuk memfermentasi kedelai menjadi tempe baru. The skyscrapers causing vertigo. 27 days ago means 20 million ways to cope with that. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative. Enemies nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting. Selanjutnya, prosedural pembuatan ragi tempe. Pada tahap yang pertama, tempe dikeringkan hingga benar-benar kering dengan menggunakan cahaya matahari langsung atau dengan oven. Tempe dikeringkan hingga benar-benar kering, tujuannya untuk menaktifkan mikroba kontaminan dan mempertahankan spora jamur Rhizopus sp. Karena spora bersifat tahan panas dan kering, langkah berikut ini mirip sekali dengan proses pengeringan inokulum mikroba agar spora tetap viabel. Kemudian, pada tahap selanjutnya, setelah tempe dikeringkan, tempe di blender hingga menjadi serbuk yang halus. Dilakukan untuk memperluas permukaan kontak dan menyiapkan spora agar mudah tercampur merata dengan bahan pembawa. Proses ini sama prinsipnya dengan homogenisasi inokulum mikroba yang biasa dilakukan sebelum melakukan fermentasi. Tahap selanjutnya, setelah di blender hingga halus, serbuk tempe dicampur dengan 20 mg tepung beras dan 100 mg tepung halus tempe yang sudah di blender, kemudian diaduk hingga merata. Tepung beras berfungsi sebagai media pembawa dan sumber karbon, sedangkan tempe halus memperkaya spora serta meningkatkan aktivitas mikroba. Dalam mikrobiologi farmasi, langkah berikut mencerminkan pembuatan media padat sederhana untuk pembuatan Rhizopus sp tanpa kontaminasi. Campuran homogen disimpan sebagai ragi tempe buatan siap pakai untuk fermentasi kedelai. Saya di sini akan menjelaskan tentang prosedural pembuatan tempe. Pertama, kedelai dicuci dan direbus hingga empuk. Proses ini mensterilkan kedelai dari mikroba liar dan menonaktifkan enzim antinutrisi seperti trypsin inhibitor.
perebusan ini analog dengan sterilisasi bahan substrat fermentasi untuk memastikan hanya mikroba yang diinginkan yang tumbuh, yaitu si Rhizopus sp. 2. Kupas kulit ari, tiriskan dan biarkan hingga hangat. Sebenarnya dengan perebusan itu kulit ari akan terkelupas dengan sendirinya, cuma memang tidak semuanya. Menghilangkan kulit ari ini memudahkan hifa jamur menembus biji kedelai sedangkan suhu harus turun agar spora tidak mati. Yang ketiga, tambahkan 4 sendok makan ragi tempe buatan, lalu aduk hingga rata. Tahap ini disebut inokulasi, yaitu penanaman spora ke substrat steril. Inokulasi dilakukan dalam kondisi aseptik untuk memastikan pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Next. Yang keempat, bungkus dengan daun pisang atau plastik berlubang kecil. Bungkus ini berfungsi menjaga kelembaban dan memungkinkan sirkulasi udara, karena jamur Rhizopus sp bersifat aerob atau butuh oksigen. Yang kelima, fermentasi selama 2 hari pada suhu ruang. Selama fermentasi, jamur tumbuh membentuk miselium putih yang merekatkan kedelai menjadi padat. Enzim yang dihasilkan jamur meningkatkan nilai nutrisi dan ketersediaan biologi zat aktif dalam kedelai. Konsep penting dalam bioteknologi farmasi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas bahan alami. Itu. Kemudian, di sini terdapat mikrobiologis selama fermentasi atau fenomena-fenomena yang terdapat saat fermentasi tempe. Yang pertama itu terdapat adanya bau khas tempe. Terjadi karena aktivitas metabolisme jamur yang menghasilkan senyawa volatil seperti alkohol dan asam organik, menunjukkan metabolisme sekunder jamur berjalan optimal. Kemudian, terdapat kelembapan yang meningkat selama fermentasi karena dihasilkan dari reaksi biokimia di mana jamur itu menguraikan senyawa organik dan menghasilkan air dan CO2. Kelembapan ini penting sekali untuk pertumbuhan miselium yang stabil. Pada fenomena yang ketiga, itu terdapat suhu yang meningkat selama pembuatan tempe fermentasi. Ketika kita sentuh tempe, itu memiliki suhu yang hangat, yang tinggi dari biasanya. Itu karena fermentasi bersifat eksoterm, di mana energi kimia dilepaskan dalam bentuk panas. Fenomena ini sering diamati dalam fermentasi mikroba skala industri, misalnya pada produksi antibiotik atau enzim.